Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Senin tanggal 16 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama seperti biasanya ya kita akan lihat dulu untuk kondisi IHSG gimana dan nanti kita juga akan lihat ya bagaimana sentimen global hari ini sejauh ini, bukan hari ini aja ya, sejauh ini, dan kemungkinan itu yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG di hari Senin ya. Jadi ini perlu kita pantau ya untuk kondisi globalnya yang saat ini sedang kurang bagus sebenarnya ya, karena ya kita tahu sendiri ya di Timur Tengah ada perang lagi Iran sama Israel, dan ya kemungkinan kalau ngelawan Iran AS pasti bantu ini untuk Israel. Jadi hati-hati ya. Untuk besok Senin kayaknya ada potensi IHSG koreksi sih kalau lihat kondisi globalnya hari ini ya. Kita lihat aja untuk ini ya kondisi market sampai video ini kita buat hari Sabtu. Jadi kemungkinan yang masih buka hanya Bitcoin aja. Bitcoin masih di harga berapa ini, turun ya. Kalau nggak salah kemarin itu sempat di 109 ribuan, dan pas video ini kita buat harga Bitcoin ada di 105, ini turun hampir 1%. Jadi kemarin udah naik lumayan tinggi bahkan ke 110 ribuan tanggal 10 Juni itu. Kemudian karena ketidakpastian ekonomi lagi karena perang ya, ikutan koreksi lagi untuk Bitcoin. Dan kalau terjadi perang seperti sekarang di Timur Tengah, itu biasanya yang ngaruh harga. Kalau di Timur Tengah harga minyak sama emas ya. Kita lihat untuk harga emas naik lagi ya ke harga 3.452. Jadi cukup tinggi ya, ini mendekati harga tertingginya waktu itu di 3.500-an US dolaran ya per troy ounce. Kalau kita lihat di sini untuk emasnya, ya kan, ini kayaknya lanjut bullish untuk harga emas karena ya ini mendekati harga tertingginya waktu itu di 3.500. Jadi kayaknya pantau aja 3.500. Sebenarnya ya ini udah tanda-tanda ya buat candle bullish untuk hari kemarin, hari Jumat naik ya break. Jadi di hari Kamisnya itu pas di resistnya ya, di trendline yang kita buat waktu itu di 3.380-an. Di hari Jumat ya, karena ketegangan Timur Tengah lanjut naik untuk emas, jadi target price di 3.500. Mungkin untuk besok Senin kayaknya sih ada potensi ke level 3.500 untuk emas. Kemungkinan volatilitasnya juga cukup tinggi kalau kondisi semakin memanas ya. Kita pantau aja, mungkin buat teman-teman yang mau scalping di emas bisa ya, kalau mau ambil posisi buy sih disclaimer ya. Tapi tetap perhatikan money managementnya, jangan sampai equity-nya dikit cuman pasang lot yang gede, nanti koreksi dikit dan floating loss dikit ya nggak kuat. Jadi sesuaiin sama ekuitas kalau mau scalping di emas, karena kemungkinan volatilitas tinggi, dan kalau volatilitas tinggi biasanya spread-nya juga melebar ya kalau pakai floating. Jadi ya pantau aja 3.500 itu resistnya emas, kayaknya ada potensi buat ATH lagi kayaknya ya. Ini hanya analis saja. Kalau sampai emas bisa peak lagi di atas 3.500, yang nggak menutup kemungkinan indeks saham koreksi, nggak terkecuali IHSG. Jadi hati-hati untuk besok Senin ya, apalagi kalau sampai hari Minggu itu belum ada kesepakatan antara pihak-pihak yang konflik, yaitu mending cari aman aja ya. Yang udah floating profit sebagian diamankan, nanti bisa ambil lagi ketika harganya ada di bottom lagi ya. Ya walaupun secara tidak langsung ya, tapi kemungkinan ngaruh ke IHSG. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita cek harga minyak ya, karena
minyak ini juga sangat terpengaruh, apalagi Iran itu kan ya kita tahu sendiri, Timur Tengah ya, penghasil utama minyak mentah. Dan kalau kita lihat ya, waktu kemarin itu kapan tuh, hampir 62 atau 60 berapa ini, gila-gilaan ya, naiknya 7% ke level 72 US dollar ya. Jadi kalau terjadi konflik di Timur Tengah itu yang ya kalau mau cuan beli minyak ya, tapi sebelum terjadi konflik ya agak susah juga ya. Yang perlu diwaspadai karena untuk harga crude oil itu kemarin sempat naik cukup tinggi ya, baik WTI maupun Brent crude oil. Nah, ini crude oil di NYMEX ya. Harga minyaknya sempat nyentuh resistnya yang di 77. Jadi terakhir kita cek harga minyak itu ada di sini ya. Waktu itu berhasil nyentuh resistnya di 67-an, kemudian masih dijaga di hari Kamisnya, kemudian di hari Jumat Iran serang Israel dan harga sahamnya naik. Untuk harga sahamnya, harga komoditas minyak naik cukup tinggi ya, bahkan menyentuh level 77. Habis itu turun lagi. Walaupun turun, ini masih bisa bertahan di atas 72, jadi mungkin pantau aja level 72. Kalau konfliknya terus memanas ya gak menutup kemungkinan masih bisa naik untuk crude oil ya. Cara buat nurunin harga minyak, ya kalau terjadi konflik seperti ini ya agak susah ya. Mungkin ya kalau emang pengen diturunin ya salah satunya untuk negara-negara penghasil minyak, ya khususnya OPEC sama OPEC Plus itu harus menambah lagi produksinya. Jadi kalau produksi meningkat ya kemungkinan harga minyaknya makin turun. Ya itu sih salah satunya solusi mungkin ya. Selain melakukan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat khususnya di Timur Tengah ya. Itu untuk crude oil ya. Kalau lihat harga emas yang udah naik lumayan tinggi, jadi hati-hati untuk besok Senin. Kayaknya ada potensi untuk IHSG ke sini. Kayaknya buat ke 7.000, 10, 7.015-an. Kayaknya ada potensi ke level ini ya untuk minggu besok. Semoga aja nggak sampai jebol lah ya. Kita berdoa aja semoga IHSG nggak sampai jebol di bawah 7.000. Soalnya kalau sampai jebol lagi di bawah itu ya ada potensi buat ke 6.700-an untuk IHSG. Ya, kalau lihat sejauh ini ya sampai hari Sabtu ini kayaknya lebih condong ke turun untuk IHSG. Bukan IHSG aja ya, hampir seluruh indeks global ada potensi turun. Lihat harga emasnya besok Senin pas sebelum IHSG buka ya, lihat juga kondisi globalnya gimana. Karena untuk emas itu kan biasanya buka jam 5-an ya, atau jam setengah 5, saya kalau lupa, sekitaran jam situlah. Jadi kemungkinan pasar komoditas buka, crude oil juga buka, emas buka, IHSG masih nunggu sampai jam 9. Nah itu pantau untuk pergerakan komoditas utamanya gimana ya. Itu untuk indeks IHSG ya, hati-hati ada potensi buat ke 7.000-an untuk minggu besok. Coba kalau kita lihat untuk kondisi transaksi sampai hari Jumat kemarin, tanggal 13 ya, hari Jumat kemarin itu tanggal 13, Bank BRI didistribusi oleh asing sebanyak 401,7 M. Cukup banyak ya, selain di BBRI, untuk asingnya juga keluar di PGO, Bumi, KLBF, MAPI. Cuman yang paling banyak ya ini Bank BRI 401 M. Nanti kita akan cek untuk Bank BRI. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank Mandiri, Antam, BBCA, Ratu, BBNI. Nah, Antam ini terus diakumulasi asing ya, walaupun kemarin terjadi koreksi ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya kalau nggak salah. Antam itu koreksi tapi asingnya nggak distribusi, maksudnya sebagian malah masih terus nambah muatan, dan di hari Jumatnya itu nambah muatan lagi 194 M nilainya.
Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry di Antam sih, ya disclaimer ya kalau untuk trading scalping. Kalau untuk investasi pun juga, ya harganya nggak murah sebenarnya hari ini ya. Tapi disclaimer juga ya kemungkinan tergantung asing sih, tergantung asing-asingnya gimana. Apalagi melihat harga emasnya naik terus ya kemungkinan untuk Antam ini ya bisa profitnya gila-gilaan ya bisa jadi. Jadi itu bisa jadi sentimen positif juga untuk Antam. Harga emasnya naik. Ya sebenarnya bukan Antam aja ya yang produksi emas. MDKA, BRMS juga bisa dipantau. BRMS juga udah naik cukup tinggi. Yang belum itu malah MDKA ya. Naik tinggi, cuman kayaknya belum setinggi Antam sama BRMS. Jadi bisa dipantau mungkin untuk MDKA. Oke, ini yang paling banyak dibeli asing ya. Bank Mandiri, Antam, BBCA, Ratu. Kalau lihat sekilas sih sebenarnya yang masih ada yang masuk sih. Tapi kalau lihat kondisi globalnya, potensinya turun. Untuk bukan hanya IHSG ya, untuk indeks secara globalnya turun. Oke, kalau kita lihat sekilas untuk beritanya, news sejauh ini ada berita apa? BI sebut penjualan eceran naik. BI catat asing masuk 5,2 triliun selama sepekan. Apalagi ini? Kita lihat sekilas yang paling ngaruh ya ini sih. Lagi-lagi harga emas Antam sentuh 1.900 pada 14 Juni. Berarti hari ini ya. 1.900. Ya karena kita lihat sendiri kan tadi harga basicnya berapa emas itu secara global ya. Patokannya emas itu ya tadi itu 3.400-an US dollaran per troy ounce. Jadi itu kalau dirupiahin ya sekitaran segini emang 1.900 ya dengan kurs rupiah yang sekarang ada di harga rupiahnya berapa? Rupiah berapa sih? Kalau nggak salah 16.200 ya atau berapa ini? Rupiahnya 16.200 ini aja udah mending loh. Kalau misal rupiah di 17.000 seperti waktu kemarin-kemarin ya, mendekati 17.000 bisa jadi harga emas sekarang itu udah 2 juta lebih ya. Tapi kalau mau investasi emas sekarang itu apakah bagus atau enggak? Ya kayak ya tergantung ya kondisi kedepannya gimana. Ya kalau terus terjadi konflik, ya sebenarnya masih ada potensi naik ya. Tapi kalau tujuannya untuk trading kok malah beli emas Antam itu kayaknya nggak cocok karena spreadnya kemungkinan tinggi ya. Bisa ya tergantung belinya di mana lah. Ya kemungkinan spreadnya tinggi bisa 100.000, 200.000 atau mungkin disesuaikan aja. Saya juga nggak itu paham ya kalau emas fisik itu. Kemungkinan spreadnya tinggi karena volatilitasnya tinggi. Yang mempengaruhi harga emas di Indonesia selain harga emas globalnya yang tadi itu XAU USD, ya nilai tukar rupiah. Kalau nilai tukar rupiahnya bisa menguat bahkan sampai ke 15 ribuan, turun lagi di bawah itu untuk nilai tukar rupiah semakin menguat, itu harga emasnya juga semakin murah. Jadi ya dua faktor itu, harga emas mentah secara globalnya dan nilai tukar rupiah ke US dolarnya ya. Oke, itu untuk kondisi IHSG dan ekonomi secara global ya. Tadi ada potensi koreksi. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama ini kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama BBCA dulu ya. Hari ini kok bukan hari ini sih, sorry ya. Kemarin Jumat BBCA masih sideways. Ya turun 1,1%, polanya masih seperti ini. Kalau IHSG besok koreksi untuk hari Senin, potensinya untuk BBCA bisa ke 8.800 ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry, jangan buru-buru apalagi misal IHSG merah ya. Ada potensi ke area support 8.800 untuk BBCA ya. Kalau ada yang jaga harga sih disclaimer ya kalau mau ambil posisi lagi atau nyicil, cuman kalau sampai jebol lagi di bawah itu ya wait and see aja, jangan buru-buru buat average down lagi dan jangan all in di area 8.800
tetap sedia cash ya kalau perekonomian baik secara domestik maupun globalnya nggak pasti seperti sekarang, itu mending sedia cash. Ya cash, dan kalaupun mau entry ya jangan langsung banyak lah. Dicicil aja, ketika momennya bagus nanti takutnya kalau jebol itu bisa average down lagi di harga bawah ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Untuk supply-nya masih di 8.800 dan resistnya di 9250. Kalau analisa pribadi aja, IHSG merah, potensi BBC akan ke 8.800 untuk besok Senin ya. Kalau nggak Senin mungkin untuk minggu besok, bisa Selasa, Rabu, atau sampai Jumat. Kita tunggu aja, semoga nggak sampai jebol di bawah 8.800 ya. Cuman analisa ini tetap menyesuaikan sama kondisi makro, baik internal maupun eksternal. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya, yang hari ini, bukan hari ini sih, kemarin Jumat itu paling banyak didistribusi oleh asing. Net sell-nya 400-an M ya, dan harga sahamnya untuk BBRI minus 1,72%. Asingnya net sell 400-an M ya untuk BBRI. Oh ya, untuk BBCA belum kita cek gimana transaksi asing di BBCA hari Jumat kemarin. Asingnya sih netpay ya 69M. Netpay, tapi kalau kondisi globalnya nggak mendukung untuk besok Senin sih ya potensinya koreksi. Ya kita lihat aja sampai hari Senin pagi ya, ada perkembangan apa. Untuk BBCA untuk hari Jumat kemarin aja kita lihat ada investor asing yang masuk RXBKZB. Ya, mereka broker asing, dan yang keluar juga asing, BB, YU, CC, KZ. Jadi asingnya juga lumayan banyak juga yang keluar ya. Untuk retailnya masuk OD, YP, PD, XL ya, Netpay, XI, Netpay. Jadi hati-hati untuk BBCA, kayaknya ada potensi turun. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya untuk saham Bank BRI ya. Bank BRI support kuatnya terdekat ada di 3880. Kalau IHSG bisa misal merah ke area supportnya yang tadi, ada potensi juga untuk BBRI masih bisa turun ya, apalagi kemarin Jumat itu distribusi asing cukup banyak di BBRI. Ada potensi buat ke 3880. Jadi kalau mau average down atau mau nyicil lagi di saham Bank BRI, atau mau masuk baru pertama kali masuk di BBRI ya, di sini momen yang cukup bagus di 3880 ya. Nggak harus di 3880 sih, mungkin mendekati level ini di 3900 sudah ada tanda-tanda buat pullback naik ya, bisa mulai dicicil ya. Kalau sampai jebol 3880 ya wait and see aja ya, tetap lihat kondisi makronya gimana. Itu untuk saham BBRI secara teknikal supportnya ada di 3880, kayaknya ada potensi buat ke level ini dulu. Kalau misalnya IHSG koreksi, jadi hati-hati. Kalau naik resistennya di sini di 4200, cuman kayaknya lebih condong ke merah ya. Apalagi lihat distribusi asing kemarin Jumat cukup banyak di saham BBRI 400-an M, ditambah lagi kondisi globalnya yang nggak mendukung. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing udah net sell 697 M. Jadi emang cenderung distribusi untuk asing di saham BBRI. Ini kalau kita lihat hari ini tanggal 13 Juni ya, tanggal 13 Juni di distribusi YU cukup banyak 405 M. YU-nya versi asing 419 ya, berarti YU lokalnya masuk, tapi nggak banyak. Untuk YU versi asing nilai transaksinya 500-an M dan net sell 419, jadi cenderung distribusi ya di hari Jumat kemarin tanggal 13 Juni. Kemudian selain YU ada KZ net sell 93 M, kemudian RX juga jualan 52 M, YP jualan 13 M. Yang nampung untuk asingnya ZP, CC, BK nggak sebanyak YU jualan, jadi didistribusi oleh asing.
Untuk lokalnya Netbay dan lumayan banyak juga retail-retail yang average down di saham Bank BRI yang masuk lah ya. Belum tentu average down juga, siapa tuh baru masuk kan, tapi agak nanggung sebenarnya ya. Pertimbangannya apa? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar buat teman-teman yang masuk kemarin di saham BRI, pertimbangannya apa. Soalnya secara teknikalnya nggak mendukung. Kalau pertimbangannya fundamentalnya juga fundamental sampai kuartal 1 nggak bagus ya. Ya kalau pertimbangannya asing masuk nggak juga keluar ya. Bahkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu cenderung keluar sebenarnya untuk asing di saham Bank BRI. Jumat lebih banyak lagi keluarnya ya. Jadi jangan buru-buru buat average out untuk mungkin untuk besok Senin ya. Buat teman-teman yang sudah terlanjur masuk, kalau tujuannya untuk jangka panjang ya nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi ya harus bersabar. Kalau misal turun ya. Kalau mau average down ya pantau aja supportnya di dekat-dekat 3880. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya semoga aja nggak sampai jebol di bawah 3880 untuk minggu besok. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang dibeli oleh asing ya, tapi harga sahamnya merah. Sempat naik mendekati resist. Untuk saham Bank Mandiri sempat naik mendekati resistnya di mentok di 5.250 ya, nggak sampai nyentuh resistennya, tapi habis itu turun karena IHSG-nya merah dan perbankan yang lain juga ikut merah ya. Untuk Bank Mandiri kalau hijau sendiri nanti nggak kompak ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri kayaknya ada potensi kalau IHSG turun ya kemungkinan juga ikutan turun sih. Lama nggak jebol lagi aja di bawah 5.025 ya. Mungkin buat teman-teman yang udah kemarin taking profit di area resistennya dan belum entry, jangan buru-buru untuk besok Senin. Kayak kemungkinan kayaknya ada potensi merah untuk Bank Mandiri. Pantau aja 5.000, 5.025. Nggak ada yang jaga harga, juga jangan buru-buru buat entry ya. Kalau mau nyicil ya di sini momennya di 5.025. Tapi disclaimer ya, di bawah itu spotnya balik lagi di 4740. Itu untuk saham Bank Mandiri pantau level 5.025 untuk besok Senin. Kayaknya ada potensi buat nguji support ini dulu. Walaupun asing masuk ya, tapi gimana ya kalau kondisinya nggak mendukung BMRI. Kalau kita cek untuk 1 minggu terakhir ini netbuy 400-an M dan di hari Jumat juga masih netbuy 250-an M. BMRI kita cek tanggal 13 kemarin. Diakumulasi asing sih, RX, BK, ZP ya versi asing masuk. RX, ZP, BK versi asing ya masuk versi asing. Untuk lokalnya Netsal dan retail keluar sebenarnya. Tapi ya balik lagi ya untuk kondisi globalnya gimana. Coba kita cek untuk indeksnya gimana ya. Tadi belum sempat kita lihat untuk indeksnya gimana. Untuk indeks Asia kayak merah ya, merah didominasi merah. Untuk indeks Eropa kemarin Jumat juga didominasi merah. Bahkan untuk DAX 1%-an lebih. DAX itu mana? Jerman atau mana ya? DAX merah. Inggris ini gak merah. Ya indeks utama global merah semua. Amerika lebih parah. Dow Jones minus 1,7%, kemudian Nasdaq minus 1,3%, dan S&P 500 minus 1,13%. Jadi turunnya dalam-dalam semua ya. Sampai market Amerika tutup pun merah karena ya tadi itu perang. Emasnya naik ya, buat patokan itu aja lah. Kalau emas naik berarti kondisi globalnya lagi nggak baik-baik aja. Jadi sentimennya negatif untuk indeks saham. Terkecuali IHSG ada potensi merah juga untuk besok Senin kalau masih nggak baik-baik ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri pantau 5.025, semoga nggak jebol di bawah itu wait and see, tunggu di area 4740.
Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham an, kok Antam Bank BNI ya. Ketinggalan ini BNI. Bank BNI ini malah hitungannya cukup kuat. Walaupun di awal market dibuka merah, cuman habis itu naik ya. Kelas di harga penutupan hari sebelumnya 4.540 ya. Candlenya hijau. Cukup kuat untuk Bank BNI, tapi kalau IHSG merah ya juga bakalan ikut-ikutan merah. Kemungkinan ya, bukan bakalan, kemungkinan. Jadi nggak ada yang pasti, sorry. Kita kok ini aja terus ya, kok Instagram terus. Kita lihat untuk transaksi Bank BNI gimana. Bank BNI tanggal 13 kemarin diakumulasi asing ternyata pantas harga sahamnya naik ya, dan retail-retail keluar, bukan naik sih, maksudnya habis turun naik gitu. Retail-retail keluar CC, YP, XL, DX, NI, SQ, XT, BQ, CP itu versi lokal, dan kemungkinan retail ya, jadi retailnya keluar, asingnya akumulasi lumayan banyak. Untuk IU 45M ini banyak dalam arti dibandingkan yang keluar ya, jadi hitungannya masuknya lumayan, dan cenderung akumulasi di sini YU, RX, antara nilai transaksi dan netbanknya nggak beda jauh. Jadi diakumulasi asing lumayan. Ya, ya kita lihat aja sih kalau Bank BNI bisa kuat sendiri, bisa break langsung hijau, ya sebenarnya nggak disarankan juga ya kalau IHSG-nya merah buat entry. Jadi disclaimer lah. Pantau lihat aja di awal market. Untuk support terdekatnya masih di 4470, semoga aja nggak jebol. Tapi kalau jebol di bawah 4470, wait and see aja. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam nih yang harganya setelah koreksi naik ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin ambil di support ya lumayan, langsung floating profit berapa persen ya? 4%. Lebih ya, bukan 4%, 4% lebih. Soalnya kan kemarin nah gagal break di atas 3680, koreksi ke area support ya, Fibonacci-nya 3130, mantul naik. Kemungkinan untuk besok Senin sebenarnya tergantung asingnya ya, tergantung asingnya. Jadi belum tentu harga emas naik itu Antam naik, sebenarnya tergantung asingnya. Kalau untuk bukan tergantung asingnya sih, tergantung bayarnya ya. Kalau asing masuk ya kemungkinan bisa naik untuk Antam, karena sejauh ini yang naikin harga Antam itu asing. Jadi kalau asingnya masih masuk ya potensinya untuk Antam bisa ke 3680 ya, apalagi ditambah harga komoditasnya naik dengan eh, estimasi pendapatan Antam juga bakal naik, ya itu bisa jadi sentimen positif untuk Antam. Oke, itu untuk saham Antam ya, trennya masih bullish, masih strong bullish. Jadi kemarin koreksi selama nggak jebol aja, mungkin untuk minggu ini di bawah 1330, mudah-mudahan aman untuk Antam secara tren ya, aman masih bullish maksudnya. Tapi kalau jebol di bawah ini ya antisipasi nggak ada salahnya juga sih. Amannya di harga sekarang untuk swing ya, swing atau trading. Kalau untuk investasi resiko, agak beresiko sih. Harganya udah lumayan tinggi, tapi disclaimer juga. Itu untuk saham Antam ya, secara teknikal pantau aja kalau naik di sini 3680 untuk minggu depan. Kalau kita lihat transaksinya kemarin Jumat itu diakumulasi asing lumayan banyak sih. Antam ada AK, BK, KZ, ZB, YU versi asing ya, NetPay. Dan yang keluar hitungannya dikit, jadi asingnya lebih banyak masuk, diakumulasi oleh asing. Lokalnya Netcell, retail-retail keluar, MG Netcell 80M, YU Netcell 64M, YP, XI, ya, XL Netcell. Jadi ya mudah-mudahan saja bisa naik untuk Antam ya. Kalaupun IHSG merah ya kan, kalau Antam itu agak kita sendiri untuk beberapa waktu terakhir ini agak beda, mungkin karena harga komoditasnya yang naik. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA ini yang hitungannya belum terlalu tinggi kenaikannya. Ya, jadi bisa dipantau juga kalau mau entry ya. Secara teknikal kemarin
sempat koreksi nguji area supportnya tapi masih dijaga di 22.200. Jadi aman mudah-mudahan untuk MTKA, apalagi kalau misal besok Senin bisa naik untuk saham Antam, BRMS, saham-saham komoditas emas bisa naik ya. Potensinya MTKA juga mengikuti. Untuk target price-nya lumayan tinggi untuk MTKA bisa ke 2.500 untuk minggu besok kalau trennya bagus ya. Dengan potensi profit berarti di sini 14%-an kan, jadi masih cukup tinggi. Itu untuk saham MTKA ya, secara teknikal pantau masih yang 2.200. Kalau mau entry follow trend, ambil posisi buy. Ya di sini target price-nya 2.500, semoga aja bisa match ya untuk minggu besok. Semoga aja ya, nggak pasti tapi semoga aja. Dan kalau mau antisipasi ya, kalau jebol di bawah 2.200. Kalau mau antisipasi, kalau nggak juga disclaimer kan yang nahan floating loss diri sendiri. Kalau turun ya, kalau naik juga yang profit juga sendiri-sendiri. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari kemarin match ya. Jadi buat teman-teman yang udah pasang sell limit di area 510 ya, selamat ya. Langsung bisa tenang liburannya. Walaupun besok Senin juga nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi. Nggak menutup kemungkinan ya. Cuman juga nggak menutup kemungkinan turun. Kalau turun supaya dalam di 456. Ya mungkin yang udah taking profit kalau besok turun ya dicicil buy lagi, disclaimer cuma jangan langsung banyak ya. Karena ya kalau mau banyak mungkin dipertimbangkan ketika mendekati support 458. Setelah teknikal untuk BRMS masih pantau 5.005, kok 5.005, sorry, 505, 510 ya. Itu masih jadi resistnya. Jadi kemarin Jumat itu naik cuman nyentuh resistnya aja, bukan nyentuh sih, mencoba buat break gagal ya, karena ya wajar lah naiknya udah lumayan tinggi, jadi koreksi-koreksi wajar. Untuk besok Senin ya pantau 510, 505, apakah bisa break atau enggak. Kalau belum bisa break, kemungkinannya kalau nggak sideways itu cenderung turun ya, kalau gagal breakout. Tapi kalau berhasil break ya lanjut lagi bullish ATH otomatis. Dipantau aja 510 untuk BRMS. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro turun ya, kemarin itu XD, jadi nggak usah kaget kalau turunnya 5%, 6%-an, minus 5,90%. Ini hitungannya udah lumayan bagus untuk Adaro ya, karena habis turun ada perlawanan naik, candlenya hijau. Ya, tapi habis itu apakah bakal ngejar 2090? Kayaknya sih, coba kita lihat. Oh ya, terakhir kita cek komoditas batu bara itu kapan ya? Kita cek nggak ya komoditas batu bara apa sih ini? Newcastle ya. Newcastle Coal Futures ini harga batu baranya udah lumayan naik sih, 105 ya. Naiknya perlahan ini dari 90-an 105. Ya lumayan lah ya, nggak turun-turun banget lagi. Kalau kita lihat transaksinya Adaro, hitungannya apakah masih didistribusi oleh asing? Masih, sebagian masih keluar, sebagian masuk. Dan MG seperti biasa ya, pas Xstar bisa keluar paling duluan, paling cepat MG Netzel 29M, dan yang nampung XL, YP, KI nampung lagi, XC nampung lagi, jadi retail-retail banyak nampung. Kalau lihat transaksi sampai hari Jumat kemarin sih kayaknya kemungkinan ya terus masih sideways seperti ini. Bahkan buat nyentuh level 1900 itu sangat mungkin untuk sama Adaro. Jadi jangan buru-buru buat entry. Apalagi habis bagi dividen ya. Kalau habis bagi dividen ya apa yang diharapkan dalam waktu dekat untuk Adaro kalau sepi ya. Tapi kalau rame disclaimer kalau mau scalping. Ya mungkin patuh aja 1900, mungkin mendekati level itu kalau mau masuk ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang harga sahamnya koreksi 3,62% ke level 133, 133. Kalau misal minggu besok hari Senin turun, supportnya di 126 lagi, balik lagi di level ini ya.
Ya, agak nanggung sebenarnya kalau mau entry, tapi disclaimer. Coba kita lihat untuk Bumi hari 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 kemarin Jumat di distribusi ya. Ini kelihatan tanggal 13 AK, DP, DX net sell dan mereka asing ya. Asingnya net sell, lokalnya net buy, retail masuk, harga sahamnya turun. Eh Ya kalau merah jangan buru-buru entry aja, tunggu di support. Tapi kalau langsung hijau, rame. Disclaimer kalau mau scalping kan. Target presto pertamanya di 138. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham bumi. Dan ini aja dulu mungkin untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer. Terima kasih.